Menjuarai ajang The Academy Asia membuat popularitas Danang semakin meroket. Tak hanya dibanjiri berbagai tawaran manggung di dalam negeri, ketenaran Danang bahkan sampai di negeri naga kecil Taiwan dan membuat Danang diundang untuk menghibur masyarakat Indonesia yang berada di sana. Lantaran memiliki hobi traveling, Danang tak menyia-nyiakan kesempatan menerima tawaran yang datang kepadanya. Bahkan setelah tiba di Taipei, ibu kota Taiwan, Danang langsung meluangkan waktunya untuk mengunjungi museum terbesar di sana. Danang tak sendiri karena fans setianya Danangisme sudah menunggu di bandara dan bersedia menemaninya. Pemirsa, aku udah nyampe Taiwan, terus alhamdulillah disambut meriah sama Danangisme di Taiwan. Halo! Nak lanang, mimpi yang lele. Mbak Ella ketinggalan. Nggak nyangka kalau ternyata disambut dan ditungguin di sini, tapi ternyata aku bersyukur sekali nyampe sini dengan selamat. Alhamdulillah. Selamat ya. Ini hadiah dari Danangisme. Jadi karena dingin, Enggak bawa jaket. sekarang kita mau menuju ke hotel. Karena suhunya Luar dingin loh. masih suhu gunung di Indonesia sih, jadi masih, karena Danang juga sering naik gunung, jadi ayo semangat. Aku kok pengen menyapa mereka dulu. Halo Danangisme Taiwan. Apa kabar? Mereka kelihatan banget sumringah sekali, baik. Kabarnya hari ini dingin nggak Taiwan? Dingin banget. Ini adalah museum terbesar yang ada di Taiwan, dan di sini ada benda-benda sejarah dari Presiden Taiwan yang pertama. Walaupun menurut cerita bahwa presiden yang pertama di Taiwan itu bukanlah orang asli Taiwan, tapi orang yang datang dari Talu. Dari Cina. Dari Cina Talu. Jadi di Cina daratan. Oh, keren banget. Danang senang sekali karena Danang di sini bisa bercengkrama dengan Danangisme yang ada di Taiwan. So, what we have to do, kita langsung menuju ke venue tempat Danang akan menggelar konser lagu-lagu religi pada hari ini. Setelah puas menikmati jalan-jalan ke salah satu museum di Taiwan, keesokan harinya Danang langsung melaksanakan tugas menghibur ratusan masyarakat Indonesia yang berada di Taiwan. Dengan suara merdu yang sudah mencuri perhatian sejak di The Academy 2, Danang mampu membius penonton. Suasana riuh sempat berbalut haru karena Danang tak mampu menahan air mata ketika mendendangkan lagu tentang ibu. Meski tugas utamanya telah selesai, sehari sebelum pulang ke tanah air, Danang masih menyempatkan diri untuk menjelajahi keindahan kota Taiwan dengan ditemani Danangisme fans setianya. 3 tempat destinasi wisata favorit di Taiwan menjadi incaran Danang, dan seperti inilah jalan-jalan Danang bersama Danangisme di Taiwan. 3 tempat, Sangketifang, jadi ketiga tempat. Yehliu, ayo ke Pagoda. Itu isinya apa? Yehliu itu tempatnya batu karang yang berbentuk kepala manusia, cantik pokoknya nanti. Batu-batu karangnya udah kayak bentuknya kayak kepala manusia. Jadi pemirsa, di Yehliu ini kita bisa melihat berbagai macam bentuk batu karang yang menyerupai kepala manusia, termasuk batu karang yang disebut-sebut sebagai Queen Head. Apa tuh? Kepala ratu dan queen. Nah, makanya bentuk batunya memang unik, bentuk karangnya memang unik. Dari satu destinasi, Danang menuju destinasi yang tak kalah menarik lainnya.
Selain tempat-tempat wisata, Danang juga tak lupa menyantap jajanan khas Taiwan. Mendatangi tempat yang baru dan mencicipi makanan lokal setempat menjadikan kerja sekaligus liburan Danang di Taiwan menjadi penuh kesan. Jadi kita mau jalan-jalan ke pagoda. Di dalam kayaknya keren banget sih buat foto-foto. Nah nih, kita bisa lihat ini bunga apa? Bunga sakura. Ini bunga sakura, dia karena lagi musim dingin jadinya tumbuhlah bunga sakura ini, nanti akan gugur di musim gugur. Danang udah sampai di pagoda, tapi suasananya sedang hujan gerimis, sehingga Danang harus pakai payung seperti ini karena biar nggak sakit. Nah, pemirsa, masih ada beberapa lagi city tour yang akan Danang lakukan nanti. Destinasi apa kira-kira yang akan Danang kunjungi selanjutnya. Ini adalah salah satu pagoda tua di Taiwan yang masih banyak dikunjungi oleh turis-turis dari luar negeri. Kebanyakan sih masih dalam Asia ya. Dari tadi aku belum melihat turis-turis dari Eropa atau UK atau apalah, aku belum melihat. Tapi dari tadi aku masih melihat orang-orang Asia, dari Jepang, dari bahkan ada orang Indonesia juga yang tadi datang ke sini. Artinya apa? Tempat ini masih menjadi favorit destination buat dikunjungi, dan ini salah satu rekomendasi Danang untuk kalian yang ingin pergi ke Taiwan. Nah, pemirsa, ini adalah jajanan khas Taiwan. Aku juga. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Namanya apa? Hong Topin. Itu namanya Hong Topin. Hong Topin ini ada isinya kacang hijau, ada juga yang kacang merah, ada yang kacang tanah. Mentega. Mau nyobain? Nah, mentega. Ini isinya butter. Ya. Campur. Enak banget. Ini sayang. Rasanya kayak martabak manis. Ambil. Hong Topi, and then Hong Topping, and then ini adalah bakso cumi. Liburan harus berakhir dan Danang harus segera pulang ke Indonesia lantaran beberapa jadwal telah menantinya. Meninggalkan orang-orang yang terlanjur ia sayangi di Taiwan dan kembali ke tanah air membuat perpisahan Danang sempat berlangsung haru. Pagi ini Danang udah mau check-in, mau pulang ke Indonesia, mau pulang ke Jakarta. Ada satu hal yang menarik. Danang berangkat ke Taiwan itu cuma bawa satu koper yang orange aja. Yang ini, koper yang orange ini aku bawa ke Taiwan. Tapi pas aku pulang, dihitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7 koper. Danang ini adalah beliau-beliau yang memang memberikan support penuh untuk kehadiran Danang. Beliau-beliau ini ada Mbak Dwi, ada Bunda Dewi, ada Bu Tina, ada Ibu Saida. Terus kalau Pak Anto adalah perwakilan dari Indonesia, dan ada Mbak Mimit, wakil ketua Ikawangi juga. Beliau-beliau ini menurut Danang adalah orang-orang yang benar-benar berjuang untuk Danang, bahkan mempersiapkan ini selama kurang lebih 1 tahun. Danang bangga sekali menjadi bagian dari keluarga beliau-beliau ini. Semoga kekeluargaan ini bisa terjalin erat, silaturahminya tetap terjaga, dan Danang bisa kembali datang ke Taiwan. Itu katanya mau ditungguin. Berdoain semoga sukses, semoga sehat selalu, tante juga sehat ya. Sukses dan kaya, artis Soimah mulai melakukan perawatan mahal, mulai dari veneer gigi yang konon mencapai puluhan juta, hingga operasi bedah kecantikan. Mengapa Soimah rela mengeluarkan budget puluhan juta untuk tampil lebih cantik? Benarkah karena Soimah memulai karir dari nol dan tidak memiliki apa-apa dan kini sukses? Ia ingin menebus mimpi di masa sulit sehingga tak masalah mengeluarkan budget puluhan juta untuk tampil lebih cantik? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.